Saat melihat seseorang di televisi, kita biasanya mengira mereka adalah orang baik, atau setidaknya kepribadian yang mereka tunjukkan di layar, senyum ramah dan sikap hangat adalah cerminan dari siapa mereka sebenarnya. Itulah yang dirasakan para penonton terhadap salah satu finalis MasterChef Malaysia. Seorang wanita yang menonjol bukan hanya karena kemampuan memasaknya, tetapi juga karena pesonanya, senyumnya, dan ketenangannya di dapur. Tapi bagaimana jika ternyata di balik senyum itu tersembunyi sosok yang sangat berbeda? Bahwa kehangatan yang kamu lihat di layar ternyata menutupi sesuatu yang sangat menyeramkan. Inilah kisah tentang Etiqah Siti, sebuah cerita yang mengguncang Malaysia dan Indonesia. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada 13 Desember 2021 di Malaysia, sepasang suami istri yang tinggal di daerah Lido, Kota Kinabalu, Sabah melaporkan sesuatu ke polisi. Mereka baru pulang dari perjalanan singkat ke Kundasang dan mengaku menemukan pembantu rumah tangga mereka tergeletak tidak sadarkan diri di lantai apartemen. Ia tidak bernafas. Ia setengah telanjang, kepalanya dicukur habis. Wanita itu adalah Nur Afia Daeng Damin, berusia 28 tahun. Saat polisi tiba di lokasi, mereka segera menyadari bahwa ini bukan kematian biasa. Tubuh Nur menunjukkan tanda-tanda trauma berat. Kepalanya, bahunya, pergelangan tangannya, dan matanya memar dan bengkak. Ada luka dan sobekan, kulitnya penuh lebam. Dan ada bagian-bagian yang kehilangan lapisan kulit secara tidak merata. Yang lebih mengerikan lagi, saat polisi memeriksa mulutnya, mereka menemukan beberapa gigi hilang. Bukan sekedar patah, tapi akarnya benar-benar tercabut, seolah dicabut secara paksa. Dan kemudian ada bau yang aneh. Meski tubuh Nur sudah mulai membusuk, ruangan itu dipenuhi aroma aneh, seperti antiseptik atau pembersih kimia. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa seseorang mungkin sedang mencoba menutupi sesuatu. Kecurigaan utama berfokus pada dua orang, Etiqah Siti Norashiken Mohamed Sulang, 34 tahun, finalis MasterChef, dan suaminya, Mohamed Emri Yunus, 44 tahun. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan yang sukses. Tapi di balik pintu tertutup, sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi. Polisi mewawancarai setiap saksi yang mungkin, tapi saat tiba giliran untuk menanyai Etiqah dan Emri, keduanya tampak berusaha mengelak. Mereka bersikeras bahwa pada hari kejadian mereka tidak berada di rumah. Mereka tetap pada ceritanya, yaitu mereka baru kembali dari perjalanan dan menemukan Nur dalam kondisi seperti itu. Tapi kebenaran tidak berpihak pada mereka. Saat penyidik memeriksa ponsel pasangan itu, mereka menemukan sesuatu yang mengguncang Malaysia dan Indonesia. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Sesuatu yang begitu mengerikan dan brutal hingga membuat para petugas terdiam. Di dalam ponsel mereka terdapat video, rekaman yang menunjukkan Nur disiksa secara kejam dan berulang-ulang. Dalam satu video ia dipukul. Di video lain ia dipukuli dengan batang logam. Ada satu video yang memperlihatkan air panas disiramkan ke tubuhnya. Dan yang mungkin paling mengerikan dari semuanya, memperlihatkan seseorang mencabut giginya satu persatu dengan tang. Dan itu semua bukan rekaman rahasia. Video-video itu disimpan dengan santai, seolah-olah hanya menyimpan video lucu dari TikTok. Seakan-akan mereka bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Begitu polisi melihat rekaman tersebut, mereka tahu pasti bahwa Etiqah dan Emri telah berbohong sejak awal. Keduanya pun langsung ditangkap. Nur Afia Daeng Damin baru berusia 28 tahun. Menurut laporan resmi pengadilan dan media Malaysia, dia adalah warga negara Indonesia yang lahir di Bulukumba, sebuah daerah pedesaan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa media Indonesia, termasuk Kompas TV, menyebut cerita berbeda, bahwa Nur sebenarnya lahir dan besar di Malaysia, bahkan sempat memperoleh kewarganegaraan Malaysia meskipun keluarganya masih tinggal di Indonesia. Terlepas dari status kewarganegaraannya, satu hal yang pasti,
Nur berasal dari latar belakang sederhana. Sejak muda, ia bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Saat teman-teman sebayanya mengejar impian, Nur harus menghadapi kenyataan untuk bertahan hidup. Ketika dewasa, ia mengikuti jejak banyak perempuan dari wilayah tersebut, merantau untuk bekerja demi keluarga. Setelah menikah dengan pria asal Indonesia, ia pindah ke Malaysia dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selama bertahun-tahun, ia beberapa kali berganti majikan hingga akhirnya bekerja di rumah Etika dan suaminya, Muhammad Amri. Di mata publik, Etika adalah sosok yang dikenal. Pada tahun 2012, saat berusia 24 tahun, ia menjadi peserta MasterChef Malaysia musim kedua. Ia berhasil masuk 3 besar, memikat penonton dengan masakan dan senyumnya. Setelah acara itu, ia menikah dengan Muhammad Amri, yang disebut-sebut bekerja sebagai kontraktor atau insinyur di Petronas. Mereka memiliki 3 anak dan tampak menjalani kehidupan yang sempurna. Etika bahkan meraih gelar master di bidang geologi dari Universitas Malaya. Di atas kertas, hidupnya tampak ideal. Namun di balik tirai rumah mereka, ia adalah sosok yang sangat berbeda dari yang dikenal publik. Tidak jelas sejak kapan Nur mulai bekerja di rumah pasangan ini, tapi yang pasti, sejak awal ia telah menjadi korban kekerasan, dan ia tetap bertahan. Mungkin karena tidak punya pilihan, karena ia butuh pekerjaan itu, karena ia tidak punya jalan keluar. Kisahnya adalah gambaran tragis yang umum terjadi. Banyak perempuan meninggalkan rumah mereka demi bekerja di luar negeri, berharap bisa mengangkat keluarga dari kemiskinan. Para pria biasanya bekerja di perkebunan atau pabrik, sementara bagi perempuan, pekerjaan rumah tangga seringkali menjadi satu-satunya pilihan. Tapi di balik pekerjaan itu, sering tersimpan kerentanan, pelecehan, dan eksploitasi. Kisah Nur bukan kisah tunggal. Jika kita telusuri lebih jauh, kita akan menemukan puluhan, bahkan ratusan cerita serupa. Pekerja rumah tangga migran yang diperlakukan semena-mena, dipukuli, dibayar sangat rendah, bahkan dijadikan seperti budak. Menurut laporan otopsi, Nur mengalami penyiksaan sistematis dalam jangka waktu lama. Luka-luka di tubuhnya tidak semuanya baru. Beberapa sudah mulai sembuh, sementara lainnya masih segar, menunjukkan bahwa penyiksaan terjadi selama berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Namun penyidik percaya bahwa periode penyiksaan paling brutal terjadi antara 8 hingga 11 Desember, rentang waktu saat Nur diyakini meninggal. Ia tidak sekedar dimarahi karena melakukan kesalahan atau ditampar dalam kemarahan sesaat. Kekejaman yang dialami Nur jauh melampaui batas. Berdasarkan bukti-bukti, Etika dan Amri tidak hanya melampiaskan kemarahan mereka kepada Nur, mereka memperlakukannya sebagai pelampiasan emosional, bahkan lebih parah lagi, sebagai hiburan. Setiap kali mereka marah satu sama lain atau sekedar bosan, mereka melampiaskannya kepada Nur. Mereka menyeretnya di lantai dengan menarik rambutnya, menamparnya, mengecek, dan menertawakannya, lalu merekam semua itu seolah-olah sedang membuat tontonan yang lucu, sesuatu yang ingin mereka tonton kembali. Di antara banyak tindakan penyiksaan yang mengerikan, ada 2 yang paling membekas di benak penyidik, terlalu kejam untuk dilupakan. Salah satunya melibatkan air panas mendidih. Nur adalah perempuan dewasa, tapi pasangan ini memandikannya secara paksa seperti anak kecil. Tidak hanya membuatnya merasa sangat terhina, mereka sengaja menyiramkan air mendidih ke tubuhnya. Luka bakar di kulitnya membuktikan hal itu. Rasa sakitnya pasti luar biasa. Tubuhnya menunjukkan iritasi parah dan kerusakan jaringan akibat cairan panas ekstrim. Kemudian muncul hasil pemeriksaan forensik gigi yang membuat ruang sidang terpana. Dr. Nur Hayati, ahli forensik gigi dari Rumah Sakit Kuala Lumpur, ditugaskan memeriksa bagian mulut Nur. Apa yang ia temukan benar-benar memilukan. Nur mengalami banyak luka pada jaringan lunak maupun keras di sekitar mulutnya. Terdapat 8 luka di jaringan lunak seperti bibir, bagian dalam pipi, dan gusi. Namun yang paling mencolok adalah kerusakan pada giginya.
6 gigi depan Nur rusak parah. Cara gigi-gigi itu patah tidak sesuai dengan pola luka akibat jatuh atau pukulan. Luka-luka ini bukan disebabkan oleh benturan semata. Dr. Nurhayati menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Pola kerusakan itu konsisten dengan tindakan pencabutan secara paksa. Patahan gigi bukan hanya terjadi pada bagian mahkota yang terlihat, tetapi sampai ke akar, merusak tulang alveolar di belakang gigi dan merobek gusi dari rahang. Yang lebih menyayat hati, luka-luka ini terjadi sangat dekat dengan waktu kematian Nur. Tidak ada tanda-tanda penyembuhan, tidak ada pembekuan darah. Artinya saat itu Nur masih hidup sepenuhnya. Polisi juga menemukan rekaman yang bahkan membuat para penyidik paling berpengalaman pun menoleh karena tidak sanggup melihatnya. Video itu memperlihatkan mulut Nur dipaksa terbuka. Salah satu pelaku memegang kepalanya agar tidak bisa bergerak, sementara yang lain memegang tang. Dengan kejam, mereka mulai mencabut gigi Nur satu persatu, tanpa anestesi, tanpa usaha sedikit pun untuk mengurangi rasa sakit. Hanya terdengar tawa. Ini bukan sekedar pembunuhan, ini adalah penyiksaan, berkepanjangan, disengaja dan direkam oleh pelaku itu sendiri. Nur menjerit kesakitan, menggeliat karena luka bakar, lebam, dan pukulan. Setiap luka menumpuk di atas luka sebelumnya, dan semua itu direkam, bukan karena rasa bersalah, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai hiburan oleh orang yang menyiksanya. Ketika kasus ini mencuat ke publik, orang-orang benar-benar ngeri. Banyak yang mengaku tidak sanggup membaca laporan penyelidikan atau kesaksian dokter forensik sampai selesai. Rasa sakit yang dialami Nur sulit dibayangkan. Seorang ahli forensik menyebutnya sebagai 10 dari 10 dalam skala rasa sakit. Penderitaan yang bahkan tidak pantas dialami musuh terburuk sekalipun. Nur meninggal karena infeksi serius bernama necrotizing fasciitis. Infeksi yang menyebar sangat cepat dan menghancurkan jaringan kulit serta lapisan di bawahnya. Dokter juga menemukan infeksi ini telah masuk ke aliran darah yang disebut septikemia, dan itulah yang membuat tubuh Nur akhirnya menyerah. Infeksi ini adalah akibat dari luka bakar parah, luka terbuka, dan cedera yang tidak pernah dirawat, terutama di bagian bahu, lengan, paha, dan pergelangan kaki. Penyiksaan dengan air panas dan pemukulan berulang telah merusak kulitnya. Karena lukanya tidak dirawat, terjadi infeksi yang semakin parah hingga tubuhnya tidak mampu bertahan. Ketika Nur akhirnya meninggal karena siksaan itu, pasangan tersebut tidak memanggil bantuan. Sebaliknya mereka mencoba menutup-nutupi. Mereka menuangkan detol dan desinfektan lain ke tubuh Nur yang tidak bernyawa, berharap bau kimia akan menyamarkan bau pembusukan. Mereka hanya meninggalkannya begitu saja di unit kondominium mereka di Penampang Sabah, berharap tidak ada yang menyadari. Tapi tentu saja bau busuk itu tidak bisa disembunyikan lama. Dalam upaya untuk menghindari kecurigaan, mereka mencoba langkah lain. Mereka datang ke kantor polisi dan berpura-pura sebagai majikan yang peduli. Mereka mengatakan baru kembali dari perjalanan dan menemukan pembantu mereka sudah meninggal. Mereka mengaku terkejut dan ingin mencari keadilan. Tapi yang mereka lupakan adalah polisi akan menyelidiki semua orang yang terkait dengan kematian mendadak, termasuk pelapor itu sendiri. Dan sejak awal ada sesuatu yang terasa janggal. Cerita mereka tidak konsisten. Garis waktu kejadian mereka tidak sama. Perilaku mereka mencurigakan. Dan saat polisi menggali lebih dalam, mereka menemukan video dan foto yang menunjukkan bahwa pasangan ini telah memperlakukan Nur sebagai boneka penyiksaan, dan itulah yang menjadi bukti kuat. Hanya 3 hari setelah kematian Nur, pada 14 Desember 2021, Etika dan Emri ditangkap. 2 hari kemudian, pada 16 Desember, hasil forensik mengkonfirmasi apa yang sudah dilihat polisi dalam video. Ini bukan tindakan kekerasan sesaat. Ini adalah rutinitas penyiksaan yang mengerikan terhadap seseorang perempuan muda yang datang ke Malaysia hanya untuk bekerja dan menghidupi keluarganya. Dengan bukti yang luar biasa banyak dan kesaksian memilukan dari para ahli medis, kasus ini resmi dibawa ke pengadilan pada 29 Desember 2021. Jaksa penuntut menyatakan sejak awal
bahwa mereka akan menuntut hukuman mati untuk kedua pelaku, Muhammad Amri dan Etika Siti. Di pengadilan, pengacara Amri, Datuk Ram Singh, memohon keringanan hukuman. Ia mengajukan permohonan hukuman penjara 30 tahun ditambah 4 kali cambukan dengan alasan bahwa Amri menyesal, ingin meminta maaf kepada keluarga Nur dan masih memiliki 3 anak yang harus ia urus. Sementara itu, pengacara etika Datuk Seri Raghbir Singh juga memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa kliennya tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, sedang menjalani pengobatan untuk masalah kesehatan mental dan mengurus anak-anaknya. 2 di antaranya adalah anak kembar autis. Ia juga menekankan bahwa pada saat kejadian, Etika masih menyusui. Kemudian, dalam keputusan yang kontroversial, pada 26 April 2022, Pengadilan Banding mengabulkan permohonan jaminan untuk Etika. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi telah menolaknya, tetapi tim kuasa hukumnya berhasil mengajukan jaminan sebesar Rp30.000 dengan 1 penjamin lokal. Mengacu pada pasal 388 ayat 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal ini memungkinkan tersangka wanita, anak di bawah umur, atau orang dengan kondisi fisik atau mental tertentu untuk mendapatkan jaminan. Pengadilan menerima statusnya sebagai ibu menyusui sebagai alasan untuk pembebasan sementara. Pada 20 Oktober 2022, Amri menyusul. Ia juga diberikan jaminan oleh Pengadilan Tinggi sebesar Rp30.000 dengan deposit Rp10.000 dan 2 penjamin lokal. Keputusan ini memicu kemarahan publik. Seorang perempuan telah tewas, disiksa secara fisik dan psikologis hingga hancur, tetapi para tersangka justru bebas dengan jaminan. Namun, kebebasan itu tidak berlangsung lama. Pada 17 November 2022, Etika dan Amri kembali ditangkap dan secara resmi didakwa atas pembunuhan, dan diyakini bahwa keduanya bertindak bersama dan memiliki niat bersama dalam menyebabkan kematian Nur. Jaksa menuntut hukuman seberat-beratnya. Meskipun Malaysia telah menghapus hukuman mati wajib pada tahun 2023, hakim masih memiliki wewenang untuk menjatuhkannya dalam kasus-kasus berat, dan jaksa menilai ini adalah salah satunya. Selama persidangan, Etika dan Amri yang kabarnya telah bercerai pada 2024 terus saling menyalahkan. Namun video-video yang ditemukan menunjukkan cerita berbeda. Keduanya berperan aktif. Diam berarti bersekongkol. Keterlibatan mereka sangat jelas. Pada 20 Juni 2025, vonis akhirnya dijatuhkan. Hakim Pengadilan Tinggi Datuk Dr. Lim Hock Leng menyatakan bahwa Etika Siti dan Muhammad Amri bersalah atas pembunuhan Nur Afia Daeng Damin. Masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 34 tahun. Selain itu, Amri dijatuhi hukuman 12 kali cambukan. Sedangkan Etika dikecualikan dari hukuman cambuk karena hukum Malaysia melarang hukuman fisik terhadap perempuan. Saat berita tentang vonis ini menyebar, kemarahan publik pun meluas. Masyarakat terkejut bukan hanya karena kebrutalan kejahatan ini, tetapi juga karena siapa pelakunya. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu dikagumi di televisi nasional, dikenal karena ketenangan dan senyum ramahnya, ternyata mampu melakukan tindakan keji seperti itu? Kasus ini membuka mata akan lemahnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, khususnya perempuan migran yang tinggal dan bekerja di dalam rumah-rumah pribadi, seringkali tersembunyi dari pandangan publik dan tanpa pengawasan. Kematian Nur bukan yang pertama, dan tragisnya kemungkinan bukan yang terakhir. Mari kita tidak hanya mengenang Nur sebagai sebuah nama di berita utama, tapi sebagai seorang manusia, seorang anak, seorang pekerja, seseorang yang layak mendapatkan keselamatan, penghormatan, dan masa depan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.